Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya ingin bertanya tentang berkaitan dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi itu kan adalah orang-orang pilihan dan kita dilarang untuk berprasangka buruk kepada para sahabat Nabi. Akan tetapi Buya, jika kita kadang ketika kita membaca sejarah, lalu di situ kita menemukan ada seorang sahabat Nabi yang bertentangan dengan dengan sahabat Nabi yang lain, dan yang termasuk yang bertentang yang dilawan ini adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf ya, seperti kisah Imam Ali dan Sayyidina Imam Ali karramallahu wajhah dan Muawiyah itu ya. Belum lagi dikatakan bahwa putra dari sahabat Muawiyah ini ternyata yang juga ikut terlibat dalam wafatnya cucu-cucu Nabi Muhammad SAW. Itu kadang menimbulkan ada rasa tidak nyaman, ada rasa apakah itu juga termasuk menjadi sebab dosa karena kita telah prasangka buruk kepada sahabat Nabi, atau seperti apa Bu ya cara kita menata hati supaya kita jangan sampai ada rasa tidak nyaman dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Baik Bu ya, terima kasih. Ada satu hal kalau sudah bicara dengan sahabat Nabi yang harus kita sadari, harus kita tanamkan bahwasanya ada yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun dari manusia di dunia yang hanya didapat oleh sahabat Nabi adalah apa? Berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW, melihat ar-rahmah, kasih sayang sesungguhnya, yaitu Rasulullah SAW. Dan inilah yang menjadikan mereka istimewa. Kalau bicara kesalahan, tentu mereka ada kesalahan. Yang maksum hanya Rasul saja. Dan di antara sahabat Nabi ada yang terjaga memang, akan tapi tidak digelari maksum. Kalau ada kesalahan akan ketutup dengan suhbahnya dengan Rasulullah SAW, berkumpul dengan Rasulullah SAW. Akan tapi untuk menilai ini adalah salah, ini adalah benar, bisa saja. Karena Nabi mengisyaratkan bahasanya salah satu sahabat Nabi, engkau akan bersama kelompok yang salah. Ternyata ini kelompok Muawiyah. Tapi Muawiyah sendiri di saat melakukan itu semua adalah atas dasar ijtihad. Dan memang setelah itu diakui kebenaran memang pada Sayyidina Ali kalau dikembalikan pada hadis Nabi. Tapi waktu Muawiyah melakukan itu semua bukan dalam rangka dia itu melanggar sebuah kebenaran, tidak, sesuai dengan ijtihadnya. Dalam irama pembelaan kepada Sayyidina Utsman dan sebagainya. Ini ijtihad. Biarpun kalau dikembalikan pada riwayat memang kelompok ini adalah dianggap kelompok salah, tapi ijtihadnya istihad ini adalah dianggap, dinilai, dan ini sudah berlalu sampai dikatakan oleh Sayyidina Imam Ja'far Shadiq atau siapa begitu dari minas salaf itu mengatakan bahasanya sudahlah, pedang kita sudah terbebas dari darahnya sahabat Nabi, jangan sampai lesan kita kena darahnya sahabat Nabi, cukup, nggak usah dibicarakan. Adapun misalnya selain daripada Muawiyah, misalnya keturunannya, misalnya Yazid dan sebagainya, adalah babnya beda. Mereka bukan sahabat Nabi SAW. Kita hanya bicara sahabat Nabi. Kalau sudah ada dia, biarpun ada kesalahan-kesalahan, sudahlah, akan ketutup dengan suhbahnya dengan Rasulullah SAW. Sampai di sini, lihat Nabi Muhammad, sudah selesai. Lihat baginda Nabi. Kalau memang kita menilai ini salah benar, ini sah dalam penilaian. Tapi kan isyarat seperti seperti dikatakan oleh seorang alim fakih dulu, wa majara baina sa'inu wa majara baina sahabina anhu wa ajral ijtihad. Maksudnya apa? Ijtihad mereka, karena dipilih mereka menjadi sahabat Nabi, lahir di masa itu tuh dipilih dan beriman dipilih oleh Allah, nggak gampang ya. Lalu jangan berkata, oh enak ya, kalau saya hidup di sana mungkin saya akan membela ini. Bisa saja malah jadi Abu Jahal nanti. Jangan sok-sok begitu deh, nggak gini. Kalau seandainya saya akan bela ini. Jangan sok. Sudah dipilih zaman ini, sudah cara kita zaman ini. Maka ini masalah sohbah. Kalau ada disebut salah, ini sana. Jadi masalah kelompok Sayyidina Ali dan Muawiyah ini memang ulama setelah itu menilai, dikembalikan pada hadis Nabi, ini adalah salah. Tapi salahnya bukan berarti niat untuk melanggar.
Bab ijtihad kalau salahkan satu, pahalanya. Jangan sampai menganggap mereka dengan anggapan-anggapan kotor, hawa nafsu, kemudian dengan juga yang sangat berperan adalah adu domba waktu itu. Adu domba dari orang-orang yang ingin siapakah pengadu domba yang paling dahsyat adalah justru pembunuh Sayyidina Utsman ibn Affan waktu itu. Sebab kalau memang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah itu damai, pembunuh Sayyidina Utsman akan segera ditangkap. Maka di sini ada yang bermain orang ketiga. Sampai terjadi perang Jamal juga itu kan dalam rangka untuk mencari pembunuh Sayyidina Utsman antara Siti Aisyah, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, dimuliakan Rasulullah, dan Sayyidina Ali juga sangat dicintai oleh Rasulullah. Terjadi perangan, siapa yang bermain? Pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Karena apa? Berkumpulnya umat ini akan menjadikan mudah mencari pembunuh Sayyidina Utsman yang terbunuh ribuan. Tapi nggak bisa kita nisbatkan kesalahan kepada mereka karena mereka diadu domba. Perang Siffin, Jamal, semua adalah kisah-kisah yang betul-betul sedih kita, ribuan. Sampai Siti Aisyah itu mengatakan, aku berharap kalau aku lahir 20 tahun setelah ini nggak perlu melihat ini. Karena apa? Siti Aisyah melihat jenazah umat-umat Islam. Ini pemainnya sama, ini menjadikan permusuhan terus berlarut-larut ini. Pemainnya sama, yaitu pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Ali datang, Siti Aisyah datang diikuti oleh pengikut-pengikut Sayyidina Utsman, datang dengan rombongan pasukan yang banyak. Sayyidina Ali sebagai khalifah merasa perlu mengamankan, ada apa ini rombongan ini? Jangan-jangan akan merusak negeri, tidak tahu siapa ini, tahu-tahunya Siti Aisyah. Lalu berhenti di sebuah tempat. Lalu ada utusannya, diskusi. Utusan Sayyidina Ali, utusan Siti Aisyah, ada apa? Utusan Siti Aisyah mengatakan kami akan meminta untuk mencari pembunuh Sayyidina Utsman. Maka utusan Sayyidina Ali mengatakan kami juga begitu, terima kasih kalau begitu. Wah, kita sekompak dong. Oh iya, berarti tujuannya sama untuk mencari pembunuhnya Sayyidina Utsman. Akhirnya karena merasa tujuannya sama, mereka malam itu tidur karena nggak ada hotel, semuanya tidur di hamparan. Karena mereka pasukan tidur di hamparan luas, yang satu lagi pasukan Sayyidina Ali tidur di hamparan karena pulang waktu itu nggak mungkin. Tidur nyenyak karena apa? Tujuan mereka adalah sama, untuk mencari pembunuh Sayyidina Utsman. Subhanallah. Di malam itu juga ternyata ada 2.000 atau 3.000 pasukannya musuh-musuh Allah. Riwayat mengatakan Ibnu Sauda, pasukan dibelah jadi dua, suruh masuk. Yang separuh menyerang pasukannya Sayyidina Ali, yang satu menyerang pasukan Siti Aisyah. Malam-malam orang lagi tidur diperserang. Apa yang ada di otak mereka? Pasukan Sayyidina Ali mengatakan, pasukannya Siti Aisyah menyerang kita, ayo kita serbusan. Pasukan Siti Aisyah juga begitu, karena diserang merasa yang menyerang adalah pasukan Sayyidina Ali. Karena memang selama ini nggak ada kecuali pasukan itu. Ribuan meninggal, subhanallah. Nah inilah, makanya umat Islam tuh jangan mau diadu domba. Jangan gampang diadu domba. Nah, Allah sudah memberi pelajaran kepada para sahabat Nabi itu untuk kita, bukan untuk kita caci maki mereka. Ini loh contoh. Adu domba itu ada. Makanya kelasnya kelas berat kalau orang-orang berat. Iblisnya sekelas-kelas Sayyidina Ali dan Siti Aisyah yang kelas berat menggodanya. Ini jadi intinya bahasanya urusan sahabat Nabi jangan macam-macam. Kalau memang ada kesalahan, mereka adalah manusia. Kalau kita ingin menyebut kesalahannya, kok usil banget lesanmu itu. Dan memang ada orang berupaya untuk merendahkan sahabat Nabi sampai sebetulnya ingin memutus mata rantai ilmu kita dengan Rasulullah. Sehingga nanti yang dicaci adalah orang-orang besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, upaya untuk mencaci Sayyidina mencaci sahabat Nabi. Bukan sahabat-sahabat biasa, bukan yang mempunyai konflik di lapangan semuanya. Langsung Abu Bakar dicaci, dibusui. Sayyidina Abu Hurairah pembawa riwayat yang paling banyak. Kenapa? Kalau sudah orang-orang besar nih kepangkas, mereka orang nggak bener, putus ilmu, jauh dari Nabi Muhammad. Ini tujuan mereka. Jangan mau dong. Makanya ulama kita cerdas, pangkas semuanya. Jangan ngomongin sahabat Nabi. Jangankan kok sahabat Nabi yang bersalah. Jangankan kok ngomongin sahabat Nabi yang bersalah. Nggak ada perlunya. Nggak ngomongin Fir'aun pun kita nggak dosa kok. Ini kok usil banget lesannya hamba-hamba Allah di akhir zaman ini. Kalau hidup kita nggak ngutuk Fir'aun pun nggak dosa kita. Diam, saya nggak ngutuk Fir'aun. Sudah cukup, Fir'aun adalah musuh Nabi Musa. Mereka sudah selesai, nggak usah caci maki. Nggak ada masalah kok.
Sekarang ada hidupnya mencari-cari kesalahan sahabat Nabi, ingin menjadikan sahabat Nabi kayak Nabi maksum. Ya nggak bisa dong. Tapi yang jelas mereka pernah melihat wajah Rasulullah, mereka pernah mendengar suara Rasulullah, mereka mengamini doa langsung dari Rasulullah. Ini yang nggak didapat oleh kita. Sudahlah, jangan kemana-mana. Itu adalah bicara tentang sahabat Nabi, selesai. Dan ingat, kalau memang kita menemukan sebuah kesalahan dari sahabat Nabi, lihat, dia adalah manusia. Tapi ingat, kebersamaan dengan Rasulullah akan menghapus itu semuanya. Mereka punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Wallahu a'lam bishawab.